Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di live kelasnya Cerebrum nih. Nah, sekarang live kelas hari ini akan kakak yang bawain. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, nama kakak Rena Rifki Safitri, biasa dipanggil Kak Rena. Nah, di Cerebrum kakak sebagai subject manager di biologi, teman-teman. Oke. Nah, sekarang untuk tema live class kali ini nih kayaknya cocok nih buat teman-teman yang kemarin baru dapat pengumuman SNMPTN undangan dan lolos itu, atau kemarin nih baru aja dapat pengumuman SBMPTN dan kalian lulus gitu ya. Alhamdulillah sekali, selamat semuanya. Kemudian mungkin ada teman-teman yang juga lulus di jalur-jalur yang lain ya, ke PTN atau ke PTS impian kalian. Nah, teman-teman, yuk simak live class ini. Semoga live class ini bisa membuka pengetahuan kalian tentang dunia perkuliahan ya. Kemudian nggak cuman itu. Nah, teman-teman yang dari kelas 11 atau kelas 12 nih khususnya bisa juga nih simak live class ini ya, teman-teman. Ini live class ini bisa membuka gitu atau ngasih insight ke kalian gimana sih nanti dunia perkuliahan itu gitu kan. Kemudian untuk teman-teman yang kemarin mungkin belum beruntung ya di SNMPTN atau di SBMPTN atau di jalur mandirinya belum beruntung, nah nggak apa-apa juga nih simak live class kita. Semoga live class kita menjadi motivasi dan membuat kalian lebih semangat gitu untuk meraih universitas kalian di tahun depan gitu ya. Nah, oke, sekarang kita mulai. Jadi di live class kali ini judulnya adalah Siap Jadi Mahasiswa, Yuk Cari Beasiswa. Nah, teman-teman, jadi di sini di kontennya yang akan saya bawakan itu ada dua. Yang pertama, udahkah kalian nyiapin apa saja yang kalian perlukan ketika kalian jadi mahasiswa? Dan yang kedua adalah kuy cari informasi beasiswa. Nah, di yang pertama ini nih, sudah siapkah kalian menjadi mahasiswa? Sudah siapkah kalian menjadi mahasiswa? Nih, saya nanya nih, udah siap belum nih buat teman-teman yang kemarin sudah keterima di PTN atau PTS impian kalian? Nah, kalau saya sih dulu yang pertama disiapin ya mungkin karena saya itu pengen kuliah itu karena bajunya bebas ya teman-teman. Pasti teman-teman yang cewek nih pasti memimpikan gitu hal itu kan. Kalau sekolah itu dia pakainya bajunya seragam ya teman-teman, walaupun tiap hari mungkin ganti, ada yang pakai putih abu, kemudian pakai batik ya, kemudian ada juga koko atau pramuka. Nah, kalau kuliah itu kan bajunya bebas ya teman-teman. Nah, saya itu sangat excited dengan faktor itu gitu teman-teman. Jadi udah nyiapin bajunya, udah siapin mau pakai tas apa, pakai sepatu apa. Nah, kalian juga pasti excited kan akan hal itu. Nah, terus yang disiapin lagi misalnya kayak alat tulis nih teman-teman, buku, pensil, pulpen, mungkin penghapus atau penggaris, pokoknya semuanya deh. Nah, itu pasti kalian udah ada juga yang nyiapin kan, walaupun nih sekarang belum mulai kuliah. Nah, atau justru teman-teman ada yang udah mulai orientasi juga, ya nggak? Ada kan yang udah mulai orientasi. Nah, walaupun nih sangat disayangkan sekali kan sekarang itu sedang masa pandemi ya nggak, jadi kalian mungkin orientasinya atau kuliah awal-awalnya masih online atau daring, jadi belum bisa tuh ngerasain hal yang seperti tadi kakak bicarain gitu kan. Oke. Nah, sebenarnya apa aja sih yang harus kalian siapin pertama kali gitu kan? Nah, yang pertama adalah upgrade your mental. Nah, biasanya tuh kalian pas sekolah kalian suka dengar bahwa kuliah itu katanya kehidupannya beda banget nih sama sekolah kayak gitu. Nah, itu tuh bener nggak sih teman-teman? Nah, ternyata setelah yang saya alami sendiri bahwa itu tuh bener gitu ya, sangat berbeda. Kenapa nih? Misalnya di sisi temennya nih, misalnya kalau sekolah itu temannya kan misalnya dari satu daerah gitu, misalnya dari komplek yang sama atau dari kota yang sama, atau bahkan temannya tetangga kalian atau dalam suatu rukun keluarga yang sama gitu, dari RT yang sama atau RW yang sama gitu kan. Itu kan ya dia lagi gitu kan. Nah, kalau kuliah itu beda teman-teman. Jadi kalau kuliah itu jadi misalnya nih kampus di Jawa, nanti di kampus di Jawa itu banyak menerima mahasiswa dari luar Jawa juga, misalnya dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Papua, dari Nusa Tenggara, dari Bali, dari Sulawesi. Jadi banyak gitu teman-teman. Nah,
Itu seru ya teman-teman kalau kalian bisa bayangin gitu nanti kalau kalian udah masuk kuliah. Nah, tapi ada satu hal yang harus kalian ingat gitu, atau kalian harus jaga gitu. Nah, karena perbedaan daerah tadi, perbedaan asal tadi, maka akan terjadi namanya perbedaan kebiasaan teman-teman, atau perbedaan budaya gitu ya. Nah, itu adalah hal yang harus kalian ingat dari sekarang, bahwa tingkat toleransi kalian tuh harus tinggi gitu. Jangan tiba-tiba kok dia ngomongnya kayak gitu sih, kan ngebentak-bentak gitu, atau nadanya tinggi padahal aku kan ngomongnya biasa aja tuh. Biasanya orang Sunda tuh ya kayak gitu. Nah, sebenarnya mungkin di budaya mereka nggak seperti itu gitu. Jadi kalian tuh harus membiasakan diri dengan perbedaan gitu ya teman-teman, nanti di kuliah. Oke, contohnya kayak gitu ya teman-teman. Kemudian independen. Nah, kalian tuh harus mandiri nih, terutama nanti teman-teman yang dari mungkin dari luar Jawa, kuliah di Jawa kan jauh tuh dari rumah. Nanti kalian bakal jadi anak kos misalnya. Nah, kalau anak kos itu kan kalian tinggal sendiri. Paling tidak kalian tinggal dengan teman kalian gitu, teman dari daerah kalian. Nah, itu tetap saja harus independen kan teman-teman. Misalnya kalau di rumah itu kalian biasa dimasakin, atau kalau mau minum kalian itu tinggal ngambil gitu kan. Kalau ngekos kalian mau minum beli galon nih, mungkin mang galonnya tuh cuma nyimpen di depan kamar kalian tuh. Nah, kalian ngangkat galonnya gimana nih gitu kan. Itu juga suatu bentuk kemandirian ya teman-teman, khususnya buat cewek-cewek nih kan. Nah, seperti itu. Terus ada yang perlu diperhatikan lagi adalah kemandirian dalam mencari informasi teman-teman. Kalau di sekolah kan biasanya guru itu ngasih tugas nih, hari ini dikasih tugas, minggu depan dikumpulin. Nah, nanti kalau kalian minggu depan itu nggak ngumpulin tugas, nanti kalian mungkin akan ditagih, mana nih tugasnya gitu, mana nih cepet kumpulin. Nah, kalau di kuliah itu kalian, kalau misalnya sekarang dosen ngasih tugas, kemudian nanti minggu depan dosennya itu disuruh ngumpulin tugas, nah kalian tuh lupa nggak ngumpulin tugas, atau kalian tuh malas ngumpulin tugas, nah dosennya tuh nggak akan nagih gitu, mana tugas kalian, enggak gitu. Jadi dosen itu nggak sampai seperhatian itu seperti guru kalian di sekolah gitu kan. Jadi kalian itu harus bisa mengontrol diri kalian sendiri, jangan males kayak gitu teman-teman. Oke, sekarang lanjut ke don't be passive. Nah teman-teman, kalian tujuan untuk kuliah itu atau ke universitas itu untuk belajar kan teman-teman, belajar di kelas dengerin dosen, atau mungkin kalau yang kuliahnya ada praktikum mengikuti praktikum gitu kan teman-teman. Tapi ternyata di kuliah itu nggak cuman belajar dengerin dosen doang, jadi ada beberapa kegiatan non akademis yang kalian bakal ikuti. Nah, contohnya itu yang pertama ada yang namanya BEM ya teman-teman. Kalau di sekolah itu mungkin BEM itu seperti OSIS gitu ya, OSISnya kampus namanya BEM. Nah, BEM itu adalah sebuah organisasi yang adanya di tingkat universitas, namanya BEM KM atau BEM universitas itu yang besar. Kemudian BEM juga ada di tingkat fakultas, di tingkat di bawah universitas. Jadi nanti akan ada BEM fakultas MIPA, BEM fakultas perikanan, BEM fakultas kehutanan, BEM fakultas pertanian kayak gitu ya teman-teman. Kemudian di bawah BEM, setelah BEM fakultas ya, ada juga yang namanya HIMA teman-teman, himpunan mahasiswa. Nah, himpunan mahasiswa itu adanya di jurusan. Nah, itu lebih bawah lagi dari si BEM fakultas. Nah, teman-teman kalian bisa tuh ikutin salah satunya. Kemudian setelah adanya BEM itu ada juga yang namanya kepanitiaan teman-teman. Nah, kepanitiaan. Nah, nanti di universitas itu atau di kuliah itu bakal banyak acara nih, baik acaranya besar tingkat universitas, tingkat fakultas, maupun tingkat jurusan kalian gitu. Kalian bisa tuh berkontribusi di kepanitiaan itu, sekaligus kalian mengasah atau menjadi pribadi yang bertanggung jawab dengan mengikuti salah satu divisi di kepanitiaan teman-teman. Oke, terus ada lagi yang namanya unik nih, yang gak ada di sekolah nih. Kayak namanya adalah organisasi mahasiswa daerah atau OMDA. Nah, biasanya nih kalau misalnya nih ada suatu universitas di Jawa, misalnya di IPB ya, karena saya dari IPB, saya contohnya IPB saja. Nah, di IPB itu kan mahasiswanya dari berbagai macam daerah ya. Ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dari Padang, bisa dari Aceh. Nah, mahasiswa-mahasiswa di sana itu akan membentuk suatu perkumpulan atau organisasi yang namanya OMDA, yaitu organisasi mahasiswa daerah, teman-teman. Nah, di sana si OMDA itu anggotanya adalah orang-orang yang berasal dari daerah yang sama. Misalnya ada OMDA Jatim, berarti organisasi mahasiswa daerah dari Jawa Timur. Ada OMDA Minang, berarti organisasi mahasiswa daerah yang berasal dari suku Minang gitu teman-teman. Nah, ketika kalian mengikuti OMDA itu atau
organisasi mahasiswa daerah itu, kalian berasa pulang ke rumah gak sih? Karena kalian nanti bakal ketemu sama orang-orang yang bener-bener satu daerah itu, satu suku, satu kebiasaan sama kalian gitu. Jadi bisa tuh diikutin ya teman-teman. Oke. Jadi gak cuma kuliah doang ya teman-teman, kalian juga bisa ikut organisasi, OMDA, kemudian kepanitiaan juga. Terus satu lagi teman-teman, ada yang namanya UKM atau unit kegiatan mahasiswa ya. Nah UKM itu kalau di sekolah biasanya namanya ekskul atau ekstrakurikuler. Nah kalau di kuliahan itu namanya UKM. Nah, UKM itu sama kok kayak ekskul, ada misalnya badminton, basket, sepak bola, kayak paskibra juga ada. Nah, tapi teman-teman, UKM itu bakal lebih unik deh. Ntar kalian lihat deh UKM-nya bakal lebih unik-unik gitu kan. Yang nggak ada di sekolah kalian gitu. Kemudian udah ya yang don't be passive. Nah, sekarang yang manage your time. Nah, manage your time. Nah, yang kalau kalian nih minggu kemarin lihat live class sebelumnya nih sama Kak Agil tentang time management. Nah, kalian bisa lihat lagi tuh di situ untuk gimana sih cara memanage waktu kalian. Nah, gini teman-teman, kalau kalian dari sekarang berencana untuk menjadi mahasiswa yang aktif berorganisasi atau aktif melakukan kegiatan non-akademik, kalian harus hati-hati nih, kalian harus bisa memanajerial waktu kalian. Nah, jangan sampai kalian skip kuliah atau skip kelas, jadi bolos gitu ya kuliahnya gara-gara kalian rapat organisasi atau kalian sibuk kepanitiaan. Nah, nggak boleh kayak gitu ya teman-teman. Nah, harus diingat bahwa kalian daftar ke PTN atau ke PTS itu memang benar-benar tujuan utamanya adalah untuk kuliah teman-teman. Nah, kalau organisasi, UKM, kemudian kepanitiaan itu hanya pemanis gitu, hanya kegiatan sampingan kalian teman-teman, kayak gitu ya. Jadi harus diingat, harus upgrade your mental, harus independent, don't be passive, dan manage your time, kayak gitu ya teman-teman. Oke, itu dalam segi psikologis kalian ya teman-teman, harus disiapkan, harus diingat, dan harus dipertimbangkan dari sekarang. Oke, selanjutnya sekarang ada yang namanya kenali kampus dan lingkungan. Ini tips yang kedua ya, kenali kampus dan lingkungannya. Oke teman-teman. Nah, sayang sekali ya kalau sekarang itu lagi masanya pandemi. Jadi kalian gak bisa tuh mungkin jalan-jalan di kampus. Kemudian lihat-lihat sih ada apa saja di kampus gua tuh, ada apa aja gitu kan. Belum bisa karena masih pandemi ya, kalian masih online. Nah kayak gitu. Jadi mungkin saran dari kakak itu nanti kalau kalian udah mulai ke kampus, kalian harus tahu spot-spot penting kampus kalian, kayak di mana perpustakaan misalnya, atau di mana rektorat, di mana fakultas A, fakultas B, di mana kantin, atau di mana spot-spot bagus buat foto gitu. Kalian tuh harus tahu gitu seluk beluk kampus kalian. Biar apa? Biar itu memudahkan mobilisasi atau pergerakan kalian. Kenapa teman-teman? Karena di kampus itu ya, misalnya nih kegiatan perkuliahan kalian itu nggak terpaku di satu gedung gitu. Misalnya hari ini tuh ada mata kuliah misalnya ya, ada mata kuliah matematika, di gedung di fakultas pertanian misalnya, di gedung C misalnya. Oke, jam 8 sampai jam 10 kalian berada di sana, kuliah di sana. Dan nanti misalnya setelah jam 10 sampai jam 12 kalian ada kuliah lagi nih, misalnya kuliah kalkulus di fakultas mana atau di gedung mana. Nah, kalian kan itu harus mencari dulu dengan waktu yang sangat sempit. Nah, oleh karena itu, agar kalian gak nyasar, apalagi kalau kampusnya besar dan jalannya itu rumit, nah kalian setidaknya harus tahu dulu spot-spot penting dan ruang-ruang kuliah yang nanti kalian akan tempati gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian nih, ini nih yang paling penting, atau yang paling pasti kalian udah mikirin dari sekarang mau apa gitu kan, asrama atau kos. Nah teman-teman, nanti itu memang di beberapa universitas itu menyediakan yang namanya asrama nih. Contohnya di IPB ya, maaf contohnya IPB lagi karena saya tahunya itu. Nah kalau di IPB itu, mahasiswa semester 1, tingkat 1 itu, mahasiswa tingkat 1 itu wajib asrama 1 tahun di IPB, di mana si gedung asramanya itu ada di dalam kampusnya. Nah, gedung asramanya itu ada, kalau untuk perempuan itu ada 6 gedung dan untuk laki-laki ada 4 gedung, teman-teman. Nah, jadi mau kalian itu beasiswa bidik misi, mau bukan beasiswa, mau kalian rumahnya deket, bahkan rumahnya di pinggir kampus gitu, kalian harus tetap asrama. Nah, teman-teman, ada peraturan kampus yang seperti itu. Seperti juga ada di ITB ya, teman-teman. Tingkat 1-nya juga itu wajib asrama tapi hanya untuk penerima bidik misi saja. Nah,
Itu ya teman-teman. Nah, kemudian kalau di asrama itu ada plusnya nih teman-teman. Satu, dia biayanya pasti lebih murah ya teman-teman. Kedua, kemudian lebih aman. Kenapa? Karena kebanyakan asrama itu dekat dengan lingkungan kampus. Terus asrama itu ada penjaganya teman-teman. Jadi kalian safe lah ya di sana. Karena ada gangguan kayak maling atau apa gitu kan. Kemudian ada sisi negatifnya juga teman-teman. Di asrama itu pasti fasilitasnya terbatas teman-teman. Nah, mungkin kalian kalau mau minta kulkas atau mau minta AC belum bisa ya sampai sejauh itu gitu kan. Nah, itu plus minusnya asrama. Semoga menjadi bisa pertimbangan buat kalian ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada kos. Nah, kos ini mungkin kalian nih pasti pengen banget ngekos ya nggak sih? Biasanya nih anak-anak SMA tuh kuliah pengen atau memimpikan kebebasan gitu dengan kos itu. Nah, plusnya kos itu bisa fasilitasnya kita bisa nego gitu teman-teman ke ibu kosnya atau ke penjaga kosnya, ingin kulkas atau ingin ada AC-nya, jadi sesuai dengan budget kalian. Tapi negatifnya satu, kita nggak tahu kan bagaimana lingkungan di kos itu, apakah aman, apakah enggak, apakah ada banyak rawan pembegalan atau yang pencurian, kan kita nggak tahu. Terus kos itu biayanya relatif mahal teman-teman kayak gitu. Terus keamanannya kan tadi kurang terjamin gitu ya. Oke, jadi gimana nih teman-teman, nanti kalau udah masuk kuliah nih, mau asrama atau mau kos teman-teman? Saran saya sih untuk tingkat 1 itu kalian lebih baik asrama dulu teman-teman untuk menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Barulah nanti tingkat selanjutnya kalian kos tuh. Serah kalian mau kos di mana gitu kan. Oke, next. Kenali sistem perkuliahannya teman-teman. Nah, di sini saya akan cerita tentang serba-serbi kuliah atau istilah-istilah yang bakal sering kalian dengar ketika kalian mulai masuk kuliah gitu ya. Yang pertama ada yang namanya SKS teman-teman. SKS itu adalah satuan kredit semester. Nah, kalau di sekolah itu ada mata pelajaran atau mapel, di kuliah itu ada yang namanya mata kuliah atau matkul. Nah teman-teman, setiap matkul itu mempunyai bobot atau beban studi tertentu teman-teman ya. Ada bobot studi di setiap mata kuliah. Nah misalnya nih, mata kuliah kalkulus itu kan, kalkulus itu salah satu cabang atau bagian dari matematika gitu ya. Nah itu tuh merupakan salah satu matkul yang sulit dan cukup tidak disukai gitu oleh orang-orang yang tidak menyukai hitungan gitu kan teman-teman. Nah, karena mata kuliah kalkulus itu berat, maka dia diberi bobot 3 misalnya. Nah, kemudian ada pelajaran matkul ya, matkul Pancasila. Nih, matkul Pancasila itu kan jika dibandingkan dengan kalkulus itu lebih ringan, jadi mungkin matkul Pancasila itu akan diberi bobot 1 atau 2. Nah teman-teman, jadi semakin tinggi bobotnya itu menandakan bahwa beban studinya semakin berat teman-teman kayak gitu. Oke, itu yang namanya SKS. Jadi matkul kalkulus itu misalnya 3 SKS, matkul Pancasila itu misalnya 1 atau 2 SKS kayak gitu teman-teman ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya KRS, namanya Kartu Rencana Studi. Nah, daftar mata kuliah yang diikuti dalam 1 semester. Nah, teman-teman, jadi nanti kalian sebelum masuk ke semester baru, kalian akan mengisi yang namanya KRS, biasanya KRS online. Nah, di sana kalian akan mengisi atau memilih mata kuliah apa saja yang akan kalian ambil selama 1 semester, teman-teman. Nah, di sini mata kuliah yang diambil itu ada mata kuliah wajib, yang memang harus kalian ambil dan sudah ditentukan gitu ya dari jurusannya. Kamu harus ambil matkul ini sama ini. Nah, itu yang wajib. Juga ada matkul yang pilihan, teman-teman. Nah, yang pilihan ini teman-teman yang seru. Nah, biasanya yang pilihan ini jadi rebutan, teman-teman. Ada mata kuliah pilihan yang misalnya mata kuliahnya itu gampang gitu, gampang dapat nilai A, terus dosennya baik gitu, nggak ribet dosennya. Nah, biasanya mata kuliah itu yang direbutin sama mahasiswa, teman-teman. Nah, itulah serunya KRS-an, teman-teman. Ntar juga kalian bakal ngalamin. Oke, teman-teman. Satu lagi bahwa di setiap jurusan itu sudah mematok harus berapa KRS, harus berapa SKS yang kalian ambil hingga kalian lulus. Misalnya nih, saya dari biologi. Nah, saya waktu lulus itu harus mengambil 141 SKS, teman-teman. Nah, semakin banyak SKS yang kalian ambil pada setiap semester, maka akan semakin cepat kalian lulus, teman-teman. Misalnya semester 1 saya ngambil 25 SKS.
Nah, 25 SKS itu misalnya ada 8 matkul gitu kan. Kemudian semester 2 saya ngambil 20 SKS lagi. Nah, kemudian selanjutnya 25 SKS, kemudian 20 SKS, 25 SKS kayak gitu ya. Nah, ketika saya mengambil banyak SKS, maka saya juga akan lulus cepat atau lulus tepat waktu. Bayangkan dengan kalian yang ngambil satu semester cuman misalnya 13 SKS, niatnya gue pengen santai, gue mah gak mau ambis-ambisan, gue ambil 13 SKS aja biar nyantai. Nah, misalnya ambil 13 SKS ya, kemudian di next semester kalian ngambil misalnya cuma 15 SKS. Nah, kalau kalian kayak gitu, kalian kapan lulusnya? Ya itu sih kan kembali ke pribadi masing-masing ya. Tapi disarankan untuk bisa mengambil SKS sewajarnya. Jangan terlalu sedikit juga biar lulusnya nggak lama, jangan terlalu banyak juga biar kalian nggak keteteran gitu ya teman-teman. Perlu diingat dan perlu dipertimbangkan. Oke, next ada yang namanya KKN atau kuliah kerja nyata. KKN itu adalah bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat ya teman-teman. Nah, kalian pasti udah nggak asing lah dengan istilah KKN ini ya teman-teman. Nah, jadi jangan salah teman-teman, KKN itu masuk ke SKS. Ada SKS-nya teman-teman, atau KKN itu adalah salah satu dari kegiatan akademik perkuliahan kalian yang wajib kalian ikuti. Nah, biasanya KKN itu dilakukan saat libur semester teman-teman. Durasinya kira-kira 1-2 bulan ya teman-teman. Nah, seperti itu. Dan kalian di sana itu nggak cuma main-main teman-teman. Kalian misalnya ditempatkan ke di suatu desa gitu kan. Nah, kalian itu di sana nggak cuma main-main, nggak cuma jalan-jalan doang, tapi di sana kalian melakukan suatu program yang sudah kalian rencanakan sebelumnya, di mana tujuannya untuk mengembangkan atau memajukan desa tersebut menjadi lebih maju gitu ya, desanya lebih modern atau lebih berteknologi atau apapun tujuan kalian gitu kan. Oke, itu yang KKN. Sekarang selanjutnya IPK teman-teman. Nah, IPK pasti kalian nih sekarang udah nggak asing kan sama istilah IPK, Indeks Prestasi Kumulatif. Soalnya kenapa? Soalnya kalian di SMA sekarang juga udah pakai sistem penilaian IPK, ya nggak? Iya kan? Nah, IPK itu adalah perhitungan kumulatif nilai setiap mata kuliah teman-teman. Nah, jadi IPK itu adalah kayak rapornya lah, rapor kalian kalau di SMA gitu kan, raport gitu kan. Nah, IPK itu adalah akumulasi dari IP. Nah, IP itu adalah nilai yang akan kalian terima dari setiap semester. Nah, semester 1 kalian akan menerima IP, semester 2 akan ada IP-nya, semester 3 akan ada IP-nya. Kemudian ketika kalian menggabungkan semua IP itu akan menjadi namanya IPK, teman-teman. Kayak gitu ya, teman-teman. IPK itu skalanya dari 1 hingga dari 0 sih sebenarnya ya, dari 0 sampai 4 nih teman-teman. Nah, teman-teman, kalau IP kalian lebih besar daripada 3,5, kalian dapat predikat cum laude tuh teman-teman. Biasanya yang cum laude itu akan dipanggil atau disebutkan namanya ketika wisuda teman-teman. Nah, mau kan jadi cum laude? Oke. Selanjutnya ada yang namanya skripsi nih teman-teman. Nah, skripsi itu apa sih? Skripsi itu adalah mahakarya teman-teman. Nah, kalian ntar juga bakal ngalamin sendiri gimana sih rasanya bikin skripsi, oke? Nah, sebenarnya skripsi itu adalah karya ilmiah yang memaparkan hasil penelitian. Nah, dimana ketika kalian nanti membuat skripsi, kalian akan merancang dari awal, kalian itu akan melakukan percobaan apa, akan melakukan penelitian apa gitu. Kalian lakukan penelitian itu, kemudian kalian akan menuliskan hasilnya di sebuah laporan yang namanya skripsi teman-teman. Nah, skripsi ini adalah ajang dimana kalian membuktikan keilmuan kalian. Kalian membuktikan kalian tuh udah apa aja sih belajar gitu selama semester-semester kalian tuh harus diterapkan di skripsi ini gitu kan. Kemudian skripsi ini juga adalah tempat dimana kalian membuktikan bahwa kalian itu adalah orang yang bisa mengendalikan diri kalian sendiri. Kenapa? Karena skripsi itu nggak ada orang yang bener-bener nyuruh kalian gitu, ayo dong kerjain skripsinya. Misalnya dosen kalian, ayo besok kalau sudah selesai ya bab ini, besok kalau sudah selesai bab ini. Mungkin jarang ya teman-teman dosen yang kayak gitu. Nah, semuanya itu tergantung kalian, sesuai keinginan kalian. Jadi kalau kalian malas-malasan nih, nanti skripsinya juga akan lama selesainya. Nah, kalau kalian yang ambis, yang rajin, yang semangat, nanti skripsinya juga akan cepat selesai. Jadi kalian harus pintar-pintar bisa mengendalikan diri kalian, oke? Nah,
Selanjutnya nih, ada yang namanya fakultas sama prodi. Nah, untuk fakultas itu adalah divisi dalam sebuah universitas, terdiri dari sejumlah program studi yang terkait. Jadi, ada sebuah universitas nih, misalnya IPB lagi ya, IPB lagi. Nah, IPB itu ada fakultas pertanian, ada fakultas kehutanan, ada fakultas FMIPA, ada fakultas perikanan, peternakan, dan lain-lainnya. Nah, jadi fakultas itu seperti sub atau kelompok-kelompok di dalam universitas gitu ya. Kemudian di bawah fakultas ada yang namanya prodi atau program studi. Nah, program studi itu kesatuan rencana belajar yang digunakan sebagai pedoman jalannya pendidikan akademik yang penyelenggaraannya berdasarkan suatu kurikulum. Nah, teman-teman, jadi prodi atau program studi itu sama saja dengan jurusan gitu ya. Jadi misalnya, selama ini pasti kalian taunya jurusan ya, tapi ada juga disebut dengan prodi atau di sejumlah universitas juga disebut dengan departemen. Jadi departemen, prodi, jurusan itu sebenarnya sama gitu, itu juga gitu kan teman-teman. Oke, ini mudah dipahami lah ya, yang ini kalian juga pasti sebagian udah ada yang tahu. Oke, next. Nah, sekarang UKT ya teman-teman, ada yang namanya uang kuliah tunggal, yaitu sistem pembayaran yang berlaku di PTN teman-teman. Nah, PTN berarti perguruan tinggi negeri ya teman-teman. Kalau PTS mungkin namanya ada yang lain lagi atau namanya SPP gitu ya. Nah, UKT itu adalah SPP atau yang kalau di sekolah ya namanya SPP ya gitu. Kalau di kuliahan namanya uang kuliah tunggal atau UKT. Nah, ini adalah biaya yang harus kalian bayarkan setiap semester teman-teman. Jadi, kalau kalian kuliah 8 semester nih S1 berarti kalian bayar UKT ini 8 kali. Dibayarnya kapan nih? Dibayarnya pada saat setiap sebelum memulai semester gitu teman-teman, atau awal semester kayak gitu. Nah, semakin lama kalian lulus, maka semakin banyak juga kan biaya yang kalian keluarkan, karena UKT ini dikeluarkannya pada setiap semester. Oke, nah UKT ini besarnya berapa sih Kak? UKT itu mahal nggak sih? Nah, itu besaran UKT itu sebenarnya disesuaikan dengan penghasilan orang tua dan juga bergantung dengan fakultas kalian. Nah, Kak, apa sih maksudnya disesuaikan dengan penghasilan orang tua? Nah, gini teman-teman. Ini ada sebuah tabel ya, ini contoh. Ada contoh, jadi nanti UKT itu akan dikelompokkan berdasarkan penghasilan orang tua kalian. Misalnya kelompok 0 itu adalah peserta bidik misi. Nah, jadi peserta bidik misi itu nggak bayar UKT teman-teman, jadi gratis UKT-nya gitu ya teman-teman. Kemudian ada kelompok UKT 1. Kelompok UKT 1 itu adalah mahasiswa yang orang tuanya memiliki penghasilan kurang dari atau sama dengan 500.000 gitu. Kemudian ada UKT 2, mahasiswa yang orang tuanya berpenghasilan 500.000 hingga 2 juta. Kemudian ada UKT 3 yang penghasilan orang tuanya 2 juta hingga 3.500.000. Kemudian ada UKT 4, UKT 5, dan UKT 6. Nah, UKT 6 ini adalah UKT yang paling tinggi, di mana penghasilan orang tuanya itu lebih dari 10 juta teman-teman. Nah, kayak gitu ya, jadi kalian sebenarnya nggak perlu khawatir, kuliah tuh mahal loh, nggak usah kuliah aja. Nah, jangan khawatir ya teman-teman, ternyata kuliah itu UKT-nya atau biayanya itu disesuaikan dengan kemampuan kalian. Nah sekarang ada contohnya lagi nih teman-teman. Misalnya di sini nih ada fakultas atau program studi fakultas pertanian. Misalnya di prodi nih atau program studi manajemen sumber daya lahan, untuk kelompok 1 itu UKT-nya 500.000. Nah, untuk kelompok 2 1 juta, kelompok 3 4 juta, kelompok 4 7 juta, kelompok 5 9 juta, kelompok 6 11 juta teman-teman. Nah, ingat ya, ini dibayarnya hanya per semester teman-teman, bukan per bulan ya teman-teman, per semester. Nah, itu ya disesuaikan. Kemudian tadi kan yang kedua nih, ada bergantung dengan fakultas kalian. Nah, teman-teman bisa dilihat juga di sini bahwa kita lihat nih di Fakultas Kedokteran Hewan di sini di bagian UKT 3 hingga UKT 6 dia membayar 1 juta lebih mahal daripada fakultas lainnya. Nah, kenapa gitu teman-teman? Nah, biasanya untuk Fakultas Kedokteran yaitu hewan, gigi atau umum itu memang memiliki biaya yang lebih besar gitu, karena mungkin mereka melakukan praktikum yang lebih mahal biayanya, atau alat-alatnya lebih mahal, atau banyak melakukan kunjungan ke tempat-tempat ke rumah sakit misalnya kayak gitu. Nah, jadi untuk fakultas-fakultas tertentu itu memerlukan biaya lebih mahal daripada fakultas lainnya teman-teman, kayak gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu khawatir dengan yang namanya SPP atau UKT ya teman-teman. Oke.
Nah, kalau kalian masih khawatir nih, aduh kayaknya 500.000 gue gak akan sanggup deh, kayaknya 1 juta gak akan sanggup deh per semester. Nah, kalian masih ada cara lain, yaitu yuk cari beasiswa teman-teman. Oke, nah jadi di bahasan kali ini kakak akan menginformasikan beberapa beasiswa yang sudah kakak rangkum ya teman-teman kepada kalian, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya. Ada 8 beasiswa yang akan kakak sampaikan. Nah, perlu disclaimer dulu ya di sini bahwa di sini kakak bertugas hanya mengumpulkan informasi dan menyampaikan informasinya kepada kalian. Kakak di sini bukan panitia beasiswa tersebut. Jadi kalau kalian nanya-nanya yang mendetail nih, mungkin kakak belum bisa jawab gitu ya. Kakak hanya bisa menjawab informasi yang umum-umum saja gitu kan, yang tertera di website si penyelenggara beasiswa ini saja. Oke, teman-teman. Kita mulai ya. Yang pertama, kita ke jenis beasiswa dulu teman-teman. Nah, jadi beasiswa itu ada yang penuh, ada yang parsial. Kalau beasiswa penuh itu adalah beasiswa yang membayari semua biaya kuliah kalian, membayari UKT kalian, uang ujian kalian, mungkin uang KKN kalian. Kemudian juga biasanya dikasih biaya hidup per bulan, misalnya dikasih per bulan akan ditransfer sejumlah uang ke rekening kalian. Nah, itu yang penuh ya teman-teman. Jadi kalau kalian daftar beasiswa penuh dan dapat itu, jadi kalian nggak perlu bayar sepeser pun untuk kuliah teman-teman. Enak kan teman-teman, jadi nggak usah khawatir sebenarnya. Kemudian yang kedua ada yang namanya beasiswa parsial teman-teman. Nah, untuk beasiswa parsial ini, parsial berarti sebagian ya teman-teman. Biasanya hanya dikasih tunjangan gitu, dikasih misalnya biaya per bulan sekian juta atau sekian ratus. Nah, biasanya beasiswa parsial ini tidak sampai membiayai UKT kalian setiap semester, tapi hanya mensubsidi dengan cara memberi tunjangan setiap bulannya. Jadi nggak penuh gitu ya. Jadi kalian masih tetap harus bayar UKT gitu ya teman-teman. Tapi lumayan ya, parsial juga bisa mendukung kehidupan sehari-hari kalian. Oke, selanjutnya ada jenis beasiswanya didapatkan saat menjadi mahasiswa baru. Nah, ada beasiswa yang bisa kalian dapatkan atau kalian raih saat kalian belum masuk kuliah gitu. Jadi pas masuk kuliah, kalian udah memegang beasiswa itu gitu. Nah, yang kedua ada yang didapatkan ketika sedang menjalani perkuliahan. Nah, teman-teman yang ini kalian dapat beasiswanya atau daftar beasiswanya ketika kalian ongoing menjadi mahasiswa. Misalnya kalian bisa daftar di semester 2, kalian bisa daftar di semester 4, kalian bisa daftar di semester perkuliahan kalian gitu ya. Bukan di awal, tapi ketika kalian sudah menjalani perkuliahan. Oke? Kemudian ada beasiswa dalam negeri dan beasiswa luar negeri. Yang ini pasti udah paham ya teman-teman. Kalau dalam negeri berarti kalian kuliahnya di dalam negeri, kalau luar negeri kalian kuliahnya ya di luar negeri gitu kan. Oke, gitu ya jenis-jenis beasiswa. Nah, sekarang kita lanjut ke beasiswa yang pertama. Yang pertama ada namanya KIP atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau disingkat menjadi KIP Kuliah. Nah, teman-teman, kalau kalian dulu pernah dengar nih, kakak kelas kalian pernah dapat beasiswa yang namanya bidik misi gitu kan. Nah, sekarang mulai tahun 2020 itu sudah tidak ada yang namanya bidik misi teman-teman. Jadi bidik misi sudah dihapuskan. Nah, sekarang diganti dengan KIP Kuliah. Tapi teman-teman sebenarnya sama saja bidik misi dengan KIP Kuliah, namun ada beberapa perbedaan. Oke, jadi apa sih KIP Kuliah itu? KIP Kuliah itu adalah bantuan dari pemerintah bagi lulusan SMA atau SMK ya teman-teman, bisa yang berprestasi namun kurang mampu. Nah, teman-teman, jadi di sini ya untuk KIP Kuliah itu sendiri setiap perguruan tinggi negeri itu wajib mengalokasikan 20% mahasiswa yang akan diterimanya itu adalah penerima KIP. Jadi di dalam suatu universitas negeri itu nanti 20% mahasiswanya adalah penerima beasiswa KIP teman-teman, kayak gitu. Nah, tapi untuk di PTS sendiri tidak ada kewajiban. Jadi untuk di swasta nggak diwajibkan untuk mengalokasikan 20% mahasiswanya untuk menerima KIP, nggak seperti itu ya. Jadi kalau di negeri diwajibkan teman-teman. Lalu KIP itu diutamakan untuk siswa-siswa yang mendaftar ke jurusan yang berbau sains dan berbau teknologi serta vokasi teman-teman. Jadi diutamakan teman-teman yang mungkin daftar jurusan teknik atau jurusan yang masuk ke MIPA gitu. Pokoknya MIPA diutamakan teman-teman di KIP ini. Nah, selanjutnya
Yang sosial gimana kak? Kalau yang sosial, nah yang sosial itu sama akan diproses untuk bisa mendapatkan KIP, tetapi nanti setelah yang sains dan jurusan sains dan teknologi diproses, kemudian yang sosialnya baru diproses. Jadi nanti ya kedua gitu ya, kalau yang sosialnya mah. Kemudian tunjangannya nih yang KIP itu apa aja? Yang pertama UKT teman-teman. Jadi kalian dari pertama masuk hingga nanti lulus semester 8, UKT kalian akan dibayarkan sama si bantuan KIP kuliah ini teman-teman. Gimana, enak kan kayak gitu? Nah kemudian selain dibayarkan semua UKT-nya, kalian juga akan diberi tunjangan biaya buku, katanya namanya uang buku nih, sebesar Rp750.000 per bulan teman-teman. Jadi nih setiap semesternya kalian bakal dibayarin UKT-nya, kemudian setiap bulan kalian akan ditransfer uang sejumlah Rp750.000 ya, Rp705.000 gitu. Kalian lumayan kan teman-teman untuk bisa menghandle kehidupan kalian selama sebulan gitu kan. Nah, di sini selama 6 sampai 8 semester. Nah, 6 semester berarti untuk D3 ya, teman-teman, untuk diploma, dan 8 semester untuk S1. Nah, Kak, gimana Kak kalau aku kuliahnya itu lebih dari 8 semester atau telat lulus gitu. Nah, sayang sekali untuk KIP ini hanya bisa membiayai sampai 8 semester. Kalau semester kalian lebih sampai semester 9 sampai semester 10, nah untuk semester kelebihannya itu kalian nggak dibiayai lagi oleh KIP kuliah ini. Jadi kalian bayar sendiri. Jadi usahakan untuk kuliah lulusnya tepat waktu teman-teman. Oke, kayak gitu. Nah sekarang syaratnya apa aja nih? Syaratnya adalah memiliki KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Nah kata pemerintah nih, pemerintah menjamin bahwa yang SMA-nya itu sudah memiliki KIP, itu kuliahnya juga nanti sudah dipastikan akan menerima si KIP kuliah ini teman-teman. Nah tapi kalau teman-teman yang belum mempunyai KIP atau Kartu Indonesia Pintar, kalian bisa membuat dulu teman-teman. Nah kayak gitu. Terus yang kedua syaratnya lulus seleksi ke PTN atau PTS yang terakreditasi A atau B teman-teman. Jadi kalian kalau mau dapat si KIP kuliah ini, kalian harus lulus dulu atau daftar dulu, baik itu jalur SNMPTN, jalur SBMPTN ataupun jalur undangan. Kalian itu harus lulus lewat jalur itu dulu ke PTN impian kalian, barulah nanti di PTN kalian akan diseleksi lagi nih buat KIP ini. Jadi yang pertama kalian harus lulus dulu PTN-nya atau PTS-nya, kemudian kalian akan diseleksi oleh universitas kalian untuk mendapatkan KIP ini gitu ya teman-teman. Nah kapan sih dibuka pendaftarannya? Nah karena KIP ini hanya baru mulai tahun ini, dan tahun ini itu dibukanya pada bulan Februari, kemungkinan tahun depan juga pembukaannya tidak akan jauh nih dari bulan-bulan Februari gitu kan. Oke, nah gimana sih Kak aku bisa dapat info beasiswa KIP ini? Nah bisa dibuka di laman kipkuliah.kemendikbud.go.id ya teman-teman, atau mungkin biasanya sekolah kalian juga rajin tuh ngasih tahu nih teman-teman, anak-anak ada KIP silakan daftar atau apa atau bagaimana kan kayak gitu. Pasti sekolah kalian juga ngasih tahu kan. Oke, itu ya teman-teman KIP. Nah KIP ini tadi beasiswa penuh ya teman-teman, semuanya dibayarin oleh KIP gitu. Oke, itu yang KIP, cukup segitu. Selanjutnya ada yang namanya PPA teman-teman, atau peningkatan prestasi akademik. Nah beasiswa ini dari Kemenristek Dikti untuk diploma atau sarjana yang berprestasi. Nah teman-teman, di sini untuk PPA ini tunjangannya adalah sebesar 400.000 per bulan. Nah selama 1 tahun. Nah teman-teman kalau dilihat ya, PPH ini memiliki syarat minimal semester 2. Berarti PPH ini bisa kalian raih atau kalian dapat ketika kalian sudah ongoing menjadi mahasiswa, ya enggak? Jadi bukan di awal, tetapi ketika kalian sudah menjadi mahasiswa, kalian baru bisa daftar beasiswa PPH ini ya teman-teman. Kemudian syarat yang kedua adalah IPK-nya minimal 3 dan meningkat. Nah teman-teman di sini ada syarat IPK ya, IPK-nya minimal 3 dan harus terus meningkat teman-teman. Oke, dan yang terakhir tidak sedang menerima beasiswa lain. Kemudian opennya kapan nih Kak? Opennya itu setiap bulan Juli nih teman-teman. Oke, apabila kita lihat di sini, PPA itu adalah beasiswa yang parsial teman-teman. Artinya dia hanya memberikan tunjangan setiap bulan kepada kalian tanpa membayar UKT kalian. Jadi dalam bentuk uang saja yang nanti akan dikirim ke rekening kalian teman-teman. Nah
Untuk PPA ini biasanya seleksinya itu oleh fakultas kalian. Jadi nanti kalian daftar ke fakultas kalian, baru nanti fakultas kalian yang menentukan kalian itu layak atau enggak menerima beasiswa PPA ini. Nah teman-teman nih, spoiler nih ya, kata teman-teman aku sih ya, bahwa PPA ini sebenarnya gampang nih diraihnya asal IP kalian tuh tinggi. Misalnya IP kalian paling tinggi di jurusan kalian nih, bisa aja nih kalian berpeluang besar untuk mendapatkan si beasiswa ini gitu teman-teman. Nah Kak, kok cuma 1 tahun sih? Nah, teman-teman sebenarnya beasiswa ini bisa kalian perpanjang lagi. Misalnya nih, kalian semester 2 dapat nih beasiswa PPA, berarti kalian akan di transfer nih, ditunjang sebesar Rp400.000 selama semester 2 dan semester 3. Kemudian nanti semester 4 kalian bisa daftar lagi teman-teman PPA ini. Nah, jadi kalian bisa memperpanjang beasiswa ini ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian syaratnya apa sih kalau kalian mau memperpanjang beasiswa ini? Syaratnya adalah IP kalian harus meningkat. Setidaknya kalian tetaplah IP-nya nggak turun gitu kan, karena namanya juga peningkatan prestasi akademik. Berarti beasiswa ini adalah mencari mahasiswa-mahasiswa yang akademiknya meningkat gitu, atau yang berprestasinya meningkat gitu kan. Nah gitu ya teman-teman. Oke. Oh maaf, selanjutnya ada KSE atau Karya Salemba 4. Nah, KSE ini adalah bantuan biaya pendidikan dan pengembangan diri dari Yayasan KSE untuk 34 universitas mitra ya teman-teman. Nah, 34 universitas mitra ini apa aja sih Kak? Nah, banyak ya teman-teman. Ada USU misalnya, kemudian ada juga UR Universitas Riau, Unsri, ada Unila Universitas Lampung, ada UNAN, ada IPB, ada ITB, ada UI, UPI, UNPAD, UIN, UNJ, ITS, UGM, UB, Undip, dan banyak lagi teman-teman ya, pokoknya ada 34. Nah di sini KSE ini adalah beasiswa parsial ya teman-teman. Jadi memberikan dalam bentuk biaya bulanan, yaitu sebesar Rp750.000. Wah, lebih besar daripada yang PPA ya teman-teman. Oke. Nah ini pemberian KSE ini dalam kurun waktu 1 tahun ya teman-teman, sama kayak PPA juga, ini bisa diperpanjang tahun selanjutnya dan tahun selanjutnya bisa kalian perpanjang. Nah yang lebih bermanfaat di sini dan lebih unik ya di sini teman-teman, kalau KSE ini nggak hanya serta-merta ngasih uang gitu nih, aku transfer Rp750.000 per bulan, nggak serta-merta seperti itu. Nah di sini ada juga pelatihan soft skill teman-teman. Nah untuk KSE ini pelatihan soft skillnya itu kira-kira yang saya ingat ya, ada pelatihan seperti workshop, seminar, atau pelatihan kepemimpinan, mungkin pelatihan menulis karya ilmiah yang seperti itu ya teman-teman. Nah ada. Nah tapi di KSE ini dengar-dengar nih ya, pelatihannya itu secara online teman-teman. Nah jadi ada 2 manfaat ya teman-teman, ada berupa uang yaitu sebesar Rp750.000 dan juga pelatihan soft skill teman-teman, ada manfaat lainnya gitu kan. Kemudian sekarang ada ini ya syarat-syaratnya ya. Syarat-syaratnya yang pertama adalah kurang mampu teman-teman. Nah kembali lagi yang namanya beasiswa ya. Nah yang namanya beasiswa berarti untuk memperingan biaya kuliah kalian. Berarti di sini dikhususkan untuk orang-orang atau keluarga-keluarga dengan ekonomi yang kurang mampu. Kemudian minimal semester 2. Nah teman-teman berarti si KSE ini juga beasiswa yang bisa kalian dapatkan ketika kalian ongoing menjadi mahasiswa. Minimal kalian semester 2. Nah terus kemudian tidak menerima beasiswa lain teman-teman. Jadi kalian jangan serakah gitu ya. Kalau mau ke SE ya berarti kalian jangan dulu dapat atau daftar beasiswa lain gitu kan, kayak gitu. Berikan kesempatan untuk teman-teman kalian yang lain yang membutuhkan gitu kan. Oke, tahap seleksinya nih ada seleksi berkas. Tentu ya teman-teman, kalian mengirimkan berkas kalian mungkin seperti fotokopi kartu mahasiswa, transkrip, atau keterangan kurang mampu, dan hal lain sebagainya. Nah teman-teman, untuk berkas-berkas yang detailnya kalian bisa lihat di kse.or.id ya. Kakak nggak bisa sebutin satu persatu ya teman-teman, karena bisa berubah dari waktu ke waktu gitu. Kemudian ketika kalian sudah selesai lolos nih seleksi berkas, kalian akan wawancara nih teman-teman. Nah wawancara. Nah biasanya di berkas ini kalian juga biasanya menulis esai nih, menulis esai. Nah biasanya di wawancara itu yang ditanyakan itu adalah esai kalian. Jadi sebelum wawancara kalian harus siapkan dulu misalnya
menyiapkan kira-kira isi esai kalian tuh harus bener-bener kalian ingat dan pahami gitu kan. Kemudian kenapa sih kalian itu biasanya dipertanyakan kan, kenapa sih kalian itu memilih beasiswa KSE, atau apa sih motivasi kalian mengikuti atau mendaftar beasiswa ini. Biasanya itu sih pertanyaan-pertanyaan umum yang ditanyakan saat wawancara. Nah, untuk KSE ini kalian bisa daftar atau mulai kepo-kepoin nih di laman KSE-nya pada bulan April, teman-teman, setiap tahun ya tentunya. Oke, tadi KSE ya teman-teman. Sekarang ada beasiswa Jarum Plus. Nah, beasiswa Jarum ini berasal dari Jarum Foundation untuk mahasiswa berprestasi di PT Mitra atau di perguruan tinggi mitra, teman-teman. Jadi, perguruan tinggi yang sudah bekerja sama atau ada hubungan dengan si Jarum Foundation ini. Nah, perguruan tingginya apa saja sih? Nah, teman-teman, untuk Jarum ini banyak nih, teman-teman. Ada lebih dari 100 gitu ya. Nah, kalian bisa lihat apakah universitas tujuan kalian itu termasuk dari mitra Jarum Foundation. Itu bisa dilihat di laman jarumbeasiswaplus.org ya, teman-teman. Oke. Nah, tunjangan beasiswa Jarum ini ternyata lebih besar, teman-teman, daripada MPPA dan KSE ya, teman-teman. Tunjangannya itu sebesar 1 juta rupiah per bulan selama 1 tahun juga. Nah, kemudian ada juga pelatihan soft skill, maaf ya, teman-teman. Tunjangannya sebesar 1 juta rupiah dan pelatihan soft skill, teman-teman. Nah, pelatihannya apa aja? Pelatihannya itu ada character building, kemudian ada leadership development, ada national building, kemudian ada juga writing competition, ada juga community empowerment, kemudian ada international exposure. Nah, teman-teman, kalau di KSE itu kalian pelatihannya secara online, kalau di Jarum ini setahu kakak itu pelatihannya offline, teman-teman. Jadi kalian nanti suatu saat akan ada acara, kalian diundang ke acara itu untuk menghadiri seminar atau workshop itu, teman-teman. Asik kan, teman-teman, beasiswa Jarum ini. Kemudian nih, teman-teman, syaratnya apa saja? Yang pertama, minimal semester 4 nih, teman-teman. Kalau tadi KSE yang ini kan dia semester 2 ya. Kalau Jarum itu kalian minimal semester 4, teman-teman. Kemudian nih, IPK, persyaratan IPK-nya juga lebih besar nih, teman-teman, yaitu minimal IPK-nya 3,2 dan bisa dipertahankan, teman-teman. Kemudian kalian harus aktif berorganisasi, misalnya kalian ikutan BEM, kalian ikutan HIMA, kalian aktif ikut kepanitiaan gitu kan. Nah, kemudian tidak sedang menerima beasiswa lain gitu kan, sama saja ya persyaratannya, tidak sedang menerima beasiswa lain. Kemudian nih, tahap seleksinya apa aja? Tahap seleksinya adalah berkas, teman-teman. Selalu diawali dengan tahap seleksi berkas ya, teman-teman. Kemudian tes tulis. Nah, tes tulisnya apa sih? Tes tulisnya adalah TPA, teman-teman, dan psikotes biasanya kayak gitu ya. Kemudian ada group assessment test. Nah, dengar-dengar nih, group assessment test itu misalnya nih kalian sudah lolos seleksi berkas, kemudian kalian juga lolos tes tulis. Nah, kalian akan masuk ke group assessment test. Di sana teman-teman atau kalian lulus itu akan dibentuk menjadi sebuah kelompok. Nanti kelompok itu akan dibiarkan berdiskusi. Nah, nanti kalian akan diberi suatu problem atau suatu masalah, nanti kalian akan berdiskusi tentang masalah itu. Nah, nanti ada satu orang yang ngawasin, teman-teman. Yang ngawasinnya itu bukan sembarangan orang, tapi psikolog. Nah, nanti si psikolog itu akan mungkin melihat pribadi kalian masing-masing ketika kalian berdiskusi gitu. Apakah kalian dominan, apakah kalian cocok menjadi pemimpin, apakah kalian cocok menerima beasiswa Jarum Plus ini. Ya, gitu teman-teman ya, untuk grup assessment test. Kemudian ketika kalian selesai grup assessment test, kalian akan masuk ke tahap wawancara ya, teman-teman. Nah, tahap wawancara ini sama teman-teman yang harus siapin seperti wawancara sebelumnya, motivasi kalian, terus esai kalian, terus mungkin rencana masa depan kalian, terus apa mungkin si tunjangan ini akan kalian gunakan untuk apa, seperti itu ya, teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan yang mendasar biasanya. Oke, kapan nih kira-kira beasiswa Jarum ini dibuka? Setiap bulan Maret, teman-teman, setiap tahun ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada beasiswa Bank Indonesia atau BI. Nah, beasiswa ini dari Bank Indonesia ya tentunya. Oke, tunjangannya sama nih, teman-teman, 1 juta per bulan dan plus menjadi anggota Gen BI atau Gen B atau Generasi Baru Indonesia. Nah, jadi teman-teman, sama beasiswa Bank Indonesia ini adalah sifatnya
parsial ya teman-teman. Jadi tidak penuh, jadi hanya diberikan tunjangan sebesar 1 juta rupiah dan menjadi anggota Gen B. Nah Kak, Gen B itu apa sih kegiatannya? Nah, Gen B itu sebenarnya kegiatannya lebih ke aktivitas sosial kemasyarakatan teman-teman. Nah, di sini juga ada kan persyaratannya memiliki aktivitas sosial kemasyarakatan. Mungkin di sini kalian itu harus masuk atau terhimpun dalam suatu organisasi yang bergerak di bidang kemasyarakatan gitu kan. Oke, kemudian syarat lainnya adalah minimal semester 3. Nih, beda lagi kan, ini minimal semester 3, berarti kalian saat ongoing kuliah. Kemudian IPK minimalnya 3 dan ekonominya kurang mampu, teman-teman. Itu ya kira-kira persyaratannya. Kemudian tahap seleksinya, yang pertama sama seleksi dokumen, kemudian psikotes dan ke bank sentralan nih teman-teman. Karena ini adalah beasiswa bank, berarti ada tes yang namanya ke bank sentralan nih. Dengar-dengar nih, atau selogikanya kakak, bahwa tes ke bank sentralan itu kalian ditanya tentang pengetahuan kalian mengenai BI gitu ya, tentang Bank Indonesia. Jadi kalian kalau misalnya lolos nih daftar di beasiswa BI, kemudian lolos ke tahap ke bank sentralan, kalian pelajari dulu seluk-beluk tentang BI, atau BI itu apa, atau tentang perekonomian Indonesia, bisa jadi ya teman-teman kayak gitu. Kemudian setelah kalian lolos tes psikotes dan ke bank sentralan, kalian akan masuk ke tahap wawancara lagi ya teman-teman. Nah, wawancara lagi ya teman-teman. Memang setiap beasiswa itu ada tes wawancaranya gitu ya teman-teman. Oke, dimana kita bisa tahu nih, biasanya si beasiswa BI ini persyaratannya sebenarnya tergantung pada ke universitas masing-masing teman-teman. Jadi yang aku sebutin di sini itu tidak baku gitu, tidak mutlak. Bisa saja universitas kalian tuh memiliki persyaratan tertentu. Mungkin IP-nya harus 3,5 atau kalian harus terhimpun, harus punya prestasi nasional, atau kalian harus terhimpun dalam suatu organisasi yang besar gitu kan teman-teman, tergantung dari universitas kalian sebenarnya. Nah, oleh karena itu si informasinya juga biasanya ada di website BAK Universitas teman-teman, atau di website administrasi dan beasiswa universitas kalian masing-masing. Nah, biasanya di sini opennya itu setiap bulan Maret teman-teman. Dicatat ya tadi waktu-waktunya, ada yang bulan April, ada yang bulan Februari, ada yang bulan Maret gitu ya. Kemudian nih selanjutnya ada beasiswa Tanoto Foundation teman-teman. Nah, Tanoto Foundation ini adalah bantuan biaya dari Tanoto Foundation untuk mahasiswa di 9 PTN Mitra. Nah, jadi si Tanoto Foundation ini nggak semua mahasiswa dari suatu universitas bisa mengikuti beasiswa ini gitu kan, hanya 9 nih teman-teman. Kira-kira apa aja ya? Ada IPB, ada ITB, ada UNAN, ada UB, ada Undip, UGM, UI, USU, dan Universitas Riau teman-teman itu ya. Jika kalian nanti berniat masuk ke PTN tersebut, kalian bisa tuh ikut atau mengikuti si beasiswa Tanoto Foundation ini ya teman-teman. Nah, kemudian tunjangannya apa sih? Nah, di sini Tanoto Foundation itu adalah beasiswa penuh nih teman-teman, sama dengan KIP ya, dia beasiswa penuh, yaitu tunjangan biayanya itu kuliah hingga semester 8 teman-teman. Dari kalian masuk hingga kalian lulus semester 8 dibiayai UKT-nya teman-teman. Wah, enak ya teman-teman. Kemudian ditambah biaya hidupnya juga teman-teman. Nah, tapi di sini saya kurang memahami ya berapa biaya hidupnya, karena di informasinya tidak dicantumkan teman-teman. Nanti kalian bisa mencari tahu sendiri mungkin ya. Kemudian ada juga pelatihan soft skill. Wah, yang Tanoto Foundation ini sangat komplit ya teman-teman. Biaya kuliah UKT-nya dibayarin sampai lulus, kemudian dikasih ada biaya hidup setiap bulan, kemudian ada pelatihan soft skill-nya juga teman-teman. Nah, kemudian apa sih persyaratannya? 1. Mahasiswa semester pertama. Nah, teman-teman, berarti beasiswa ini kalian bisa daftar pas kalian daftar jadi mahasiswa juga. Nah, kemudian nilai rata-rata kelas 12 itu minimal 80. Nah, kalian nih teman-teman 80 nggak kalian? Nah, harus 80 ya teman-teman, itu minimalnya baru bisa daftar si Tanoto Foundation ini. Kemudian tahapnya apa aja? Tahapnya adalah verifikasi data. Sama ya,
verifikasi data itu seperti verifikasi dokumen gitu kan, seleksi berkas sama aja gitu kan. Kemudian ada tes psikologi, sama aja ada psikotesnya gitu kan. Kemudian yang terakhir sama wawancara. Semuanya diakhiri dengan wawancara, teman-teman. Nah, Tanoto Foundation ini kalian bisa tahu informasinya di tanotofoundation.org. Nah, bukanya kapan sih Kak? Bukanya setiap bulan Februari, teman-teman. Nah, enak banget ya teman-teman Tanoto Foundation ini. Tapi semakin enak atau semakin besar keuntungan yang didapatkan teman-teman dalam suatu beasiswa, maka semakin ketat nggak sih persaingannya, ya kan? Ya makanya teman-teman dari sekarang siapkan hal-hal yang harus disiapkan untuk mendaftar beasiswa. Apa sih yang harus disiapkan sekarang? Prestasi, teman-teman. Kalau kalian nih misalnya ikutan olimpiade, bisa banget, itu bisa banget menunjang kalian mendapatkan beasiswa. Atau ada kompetisi nasional, internasional, dan kalian menang, itu bisa banget mendukung kalian dapat beasiswa, teman-teman. Mau kan teman-teman dapat beasiswa? Oke, sekarang yang tadi itu di dalam negeri, sekarang ada yang di luar negeri, teman-teman. Ada yang namanya Membuka Gakusho atau Max Scholarship. Nah, Max ini adalah beasiswa dari pemerintah Jepang untuk mahasiswa internasional nih. Teman-teman, Jepang itu lagi bagi-bagi uang, lagi ngehambur-hamburin uang buat mahasiswa yang bukan warga negaranya gitu ya, teman-teman. Itu adalah sebuah keuntungan bagi kita ya, teman-teman. Oke. Nah, untuk Max ini tunjangannya adalah tentunya tiket pesawat pulang pergi kalian. Nanti kalau kalian daftar dan kalian lolos, kalian akan dibiayai visanya, kalian akan dibiayai tiket perginya, kalian akan dibiayai tiket pulangnya, teman-teman. Kemudian kalian akan digratiskan biaya kuliah di sana juga. Nah, kemudian setiap bulannya kalian akan dikasih uang bulanan sebesar 117.000 Japan yen ya. Jadi 117.000 yen itu berapa sih, teman-teman, kalau dikonversi ke rupiah? Kira-kira 16 juta, teman-teman. Lumayan kan, teman-teman? Kalian bisa bayangin kalian bisa mendapat 16 juta dalam 1 bulan gitu kan. Wah banget sih ya, lumayan gitu. Bisa lah, kalian bisa hidup lah dengan 16 juta rupiah di Jepang gitu, teman-teman. Nah, di sini tapi kalian 5 tahun nih, teman-teman, untuk S1. Kenapa sih 5 tahun? Kan di Indonesia itu S1 cuma 4 tahun. Nah, karena kalau kalian sekolah ke luar negeri, kalian 1 tahun itu akan benar-benar digembleng untuk belajar bahasa Jepang ya di sini. Belajar bahasa Jepang, kemudian belajar matematika lagi, belajar mungkin pengetahuan dasar yang nantinya akan menunjang kalian di semester selanjutnya. Nah, itu selama 1 tahun. Barulah 4 tahun selanjutnya kalian akan belajar sesuai dengan jurusan kalian. Kayak gitu, teman-teman ya. Jadi di sini kuliahnya 5 tahun. Kemudian apa aja sih persyaratannya? Yang pertama, nilai rapot minimal 84 untuk IPA dan IPS. Jadi kalian dari IPA, kalian dari IPS, kalian bisa daftar, teman-teman, dengan nilai rapot minimal 86, teman-teman. Kemudian memiliki sertifikat JLPT minimal N3. Nah, JLPT itu apa sih? JLPT itu adalah sertifikat yang menunjukkan sertifikat kemampuan berbahasa Jepang kalian. Kalau bahasa Inggris kayak TOEFL, kayak TOEIC, kayak IELTS-nya. Kalau bahasa Jepang namanya JLPT, teman-teman, minimal N3. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau kalian yang mau daftar beasiswa ini, kalian harus belajar bahasa Jepang dulu dan mempunyai sertifikat JLPT minimal tingkatnya N3, teman-teman. Oke. Nah, di sini ada 3 jenis seleksi, teman-teman. Ada yang ujian dokumen. Tentu yang pertama seleksi berkas, ada ujian tulis dan wawancara. Nah, teman-teman, untuk ujian tulis ini benar-benar ujian tulis gitu. Misalnya kalian milih jurusan IPA, kalian akan diuji matematikanya, bahasa Inggrisnya, kemudian kalian akan memilih satu mata pelajaran dari keipaan kalian gitu. Mungkin kalian milih kimia atau fisika atau biologi. Nah, kalian milih. Jadi ada 3, ada bahasa Inggris, matematika, dan 1 mata kuliah pilihan, mata pelajaran pilihan kalian yang akan diujikan gitu. Itu untuk IPA. Nah, untuk IPS sama bahasa Inggris, matematika, dan 1 lagi adalah milih kalian misalnya ekonomi gitu kan, atau mungkin kalian memilih bahasa Jepang gitu kan, bisa. Kemudian ada wawancara nih, teman-teman. Jadi setelah ujian tulis kalian ada ujian wawancara sama aja. Dan biasanya wawancaranya itu ujiannya itu diadakan di Kedubes, teman-teman, di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, di daerah Sarinah. Di situ dilakukan wawancaranya, teman-teman. Oke. Nah, di sini kapan sih dibukanya? Biasanya setiap tahun, setiap bulan Juli, teman-teman. Nah, setiap bulan Juli itu adalah misalnya nih
bulan Juli ini dibuka pendaftaran Max untuk tahun 2021. Jadi pendaftarannya itu setahun sebelum keberangkatan kalian, teman-teman, kayak gitu. Nah, di mana sih kita bisa tahu informasinya? Ada di id.imbjapan.co.jp atau di daftar.beasiswamax.com. Kalian bisa kepoin tuh laman itu pada bulan Juli nih, teman-teman, biasanya. Oke? Tertarik banget kan ya teman-teman kuliah di luar negeri? Makanya dari sekarang kalian harus dipersiapkan, bahasa Jepangnya kalian harus belajar, bahasa Inggrisnya, kemudian nilai kalian dan lapor kalian tuh harus minimal 84 gitu kan. Teman-teman harus siap-siap dari sekarang. Oke, selanjutnya ada satu lagi nih teman-teman, namanya Turkiye Burslari Scholarship. Nah, kalau tadi Jepang ya teman-teman, ini Turki ya teman-teman. Turki itu Eropa apa Asia? Asia, teman-teman ya. Ada bagian Turki yang masuk ke Eropa, ada bagian Turki yang masuk ke Asia, teman-teman. Maaf ya random. Kemudian Turkiye Burslari Scholarship ini adalah beasiswa dari pemerintah Turki untuk mahasiswa internasional, sama nih kayak Jepang untuk mahasiswa internasional ya. Jadi untuk mahasiswa Turkinya itu nggak bisa ya teman-teman. Nah, di sini juga sama, ini bentuknya beasiswa penuh teman-teman. Di sini ada biaya kuliah, jadi selama kuliah kalian dibayarin SPP-nya gitu, UKT-nya kalian dibayarin, kemudian akan ditunjang biaya hidup sebesar 700 lira teman-teman. 700 lira itu kira-kira 1.700.000 ya kalau rupiah. Nah, hingga lulus. Nah, sama teman-teman, ini juga 5 tahun nih teman-teman. Jadi sama, di tahun pertama juga kalian akan belajar bahasa Turki. Kemudian akan ada penyetaraan kemampuan kalian mungkin dalam bidang matematika, fisika, kimia, atau yang IPS juga bisa dalam bidang ekonomi mungkinnya. Pokoknya penyetaraan di kompetensi dasarnya di tahun pertama agar kalian tuh nggak kalah pintar gitu sama mahasiswa-mahasiswa di Turki di sana. Oke, selanjutnya di 4 tahun selanjutnya nanti kalian akan bener-bener belajar di jurusan kalian, sama ya yang kayak Max tadi, yang kayak Jepang tadi sama. Kemudian katanya nih, dengar-dengar beasiswa Turki ini persyaratannya itu gampang dibanding beasiswa yang Jepang tadi teman-teman, karena nilai rata-ratanya yang diminta itu hanya minimal 70 teman-teman. Nah, kalian nih yang tadi belum bisa daftar Max, yang tadi rata-ratanya 84, kalian bisa banget daftar yang Turki ini teman-teman, yang minimal 70. Kemudian di sini nggak ada ujian tulis teman-teman, cuman ada ujian dokumen sama wawancara. Jadi cuman dokumen lolos kemudian wawancara. Nah, perlu diingat teman-teman, walaupun persyaratannya mudah, semakin mudah persyaratannya maka akan semakin banyak peminatnya, iya nggak teman-teman? Nah, jadi walaupun persyaratannya mudah, saingan kalian itu akan lebih banyak teman-teman. Oke. Nah, beasiswa Turki ini biasanya dibuka setiap bulan Januari atau Februari teman-teman. Nah, kalian bisa kepoin tuh di www.turkiyeburslari.gov.tr. Nah, kalian bisa ya di situ. Oke teman-teman, mungkin hanya itu ya beasiswa yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak sekali, banyak banget bahkan beasiswa yang belum saya infoin ke kalian. Kalian bisa cari misalnya di laman-laman yang lain, atau mungkin di Instagramnya teman-teman suka banyak tuh Instagram khusus beasiswa, kalian bisa kepoin di situ. Nah, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri masih banyak teman, banyak banget, sumpah banyak banget ini ya. Nah, sekarang mungkin kalian gimana sih Kak tips meraih beasiswa? Nah, sebenarnya di sini tips untuk meraih beasiswa ini sama saja teman-teman. Satu, kalian harus aktif cari informasi. Nah, kalian kalau yang diem-diem doang, maunya dikasih tahu doang, maunya dikasih tahu guru doang atau teman doang, nanti belum ada info dari guru, nanti belum ada info dari sana dari sini. Jangan kayak gitu teman-teman. Kalian harus cari aktif. Kalian searching tuh di laman yang tadi udah Kakak sebutin, di Max, di Turki, di PPA, di Beasiswa Jarum, di BI, di Pendaftaran atau Foundation. Kalian aktif cari informasi di sana pada bulan-bulan pembukaannya. Nah, oleh karena itu kalian bisa tuh dapat info lebih awal daripada orang lain. Nah, oleh karena itu kalian bisa daftar lebih awal kan teman-teman, dan kalian bisa mempersiapkan lebih awal gitu kan. Oke, kalian harus aktif ya. Yang kedua, upgrade kemampuan diri. Maksudnya apa nih? Nah, teman-teman kan di beasiswa itu kan banyak persyaratannya ya. Persyaratannya biasanya berprestasi, IP-nya harus tinggi, atau nilai rata-rata rapor SMA-nya harus 84, harus tinggi gitu kan. Kemudian harus ada beberapa beasiswa yang mempersyaratkan kalian harus mempunyai prestasi nasional, internasional. Nah, jadi mulai dari sekarang nih, terutama teman-teman yang kelas 11, kelas 12, kalian mulai memupuk, jadi nabung prestasi gitu kan ya.
mulai dari sekarang harus semangat teman-teman, biar nanti kuliahnya biaya kalian nggak berat dan bisa dapat beasiswa. Keren nggak sih dapat beasiswa? Keren dong. Kemudian jalani sampai akhir. Apa sih maksudnya kak? Nah, maksudnya biasanya nih ya, persyaratan beasiswa itu ribet, banyak yang orang-orang yang malas ngurusin. Misalnya harus butuh surat keterangan miskin nih, malas banget gua ngurus surat keterangan miskin, misalnya ke desa atau ke dinas sosial, malas banget. Nah teman-teman, jangan sampai kalian malas ngurus-ngurus berkasnya. Berkas itu hanya seperintilan-perintilan depannya doang gitu, yang kalian tuh harus bener-bener semangat melakukannya gitu kan. Kemudian udah lulus nih beasiswa, terus wawancara, gue mah takut wawancara, nggak mau gitu kan, gue nggak bisa ngomong, gue tuh nggak pasti ngomong, gue mau berhenti aja gitu. Jangan teman-teman, kalian harus jalani sampai akhir. Nah kalian harus jalan juga dengan sepenuh hati. Kalian jangan berhenti di tengah-tengah. Banyak nih teman-teman atau di sekitar saya gitu yang berhenti di tengah gara-gara malas atau gara-gara takut. Teman-teman jangan kayak gitu. Walaupun mungkin nanti akhirnya kalian belum beruntung, tapi setidaknya kalian sudah mempunyai pengalaman untuk mengikuti misalnya wawancara beasiswa atau tes psikotes beasiswa. Nah kalian semakin banyak kalian mengikuti beasiswa, daftar beasiswa gitu ya, walaupun kalian belum lulus, semakin besar kalian memiliki peluang dapat beasiswa di kesempatan beasiswa selanjutnya gitu. Teman-teman jangan serajin ya teman-teman. Yang terakhir, jangan menyerah. Nah itu ya teman-teman, yang penting mah jangan menyerah. Jadi kalau kalian gak lulus satu beasiswa, kalian jangan berhenti. Kayaknya gue gak qualified deh ikut beasiswa ini. Jadi kalian jangan merasa rendah diri gitu. Kalian harus mengikuti beasiswa yang lain lagi gitu. Mungkin rezeki kalian belum di beasiswa yang A, tapi rezeki kalian ada di beasiswa yang B atau yang C atau yang D. Jadi kalian harus aktif, harus semangat, harus dari sekarang harus memupuk, harus nabung prestasi gitu kan. Jadi intinya jangan menyerah teman-teman. Oke. Nah teman-teman, mungkin hanya seperti itu saja ya teman-teman yang bisa kakak sampaikan. Mungkin semoga bisa jadi pertimbangan buat kalian nanti kuliah dan bisa menjadi informasi yang lumayan berharga gitu ya buat kalian. Terima kasih teman-teman. Nah silakan yang mau ada ditanyakan, kalian bisa di chat di kolom komentar ya teman-teman. Ditunggu ya teman-teman. Thank you. Nah teman-teman, di sini untuk pejuang SNMPTN nih, sekarang di Cerebrum itu sedang ada yang namanya rasionalisasi nilai rapot. Nah, kalian berminat, kalian bisa memasukkan nilai rapor semester 1 hingga 4 kalian di aplikasi Cerebrum teman-teman. Bisa diakses di fitur yang namanya serialisasi. Nah, di mana sih kak fitur serialisasi ini? Ada di aplikasi Cerebrum. Kalian bisa di-download dulu ya teman-teman. Kemudian itu kapan sih kak promonya? Itu ada di tanggal 3 sampai 7 September teman-teman. Nah jadi sekarang itu sudah berlangsung ya teman-teman, hanya sampai 7 September nih. Sekarang udah tanggal 4, buruan ya teman-teman download aplikasinya dan ikuti promosi serialisasi ini. Nah jadi nanti ketika kalian memasukkan nilai rapor kalian dari semester 1 sampai semester 4, terus kalian klik selesai, nanti hasilnya langsung keluar teman-teman secara real time. Jadi kalian nggak usah nunggu dulu tuh, nunggu beberapa jam, beberapa hari. Jadi kalian setelah masukin nilai rapor, kalian kalian langsung keluar gitu nilai, keluar hasil ke available-an kalian untuk masuk SNMPTN teman-teman. Itu ya teman-teman, jadi si fitur serialisasi ini untuk ngecek kalian itu dengan nilai rapor kalian sekarang, kalian itu masuk ke universitas mana gitu kan teman-teman. Nah seperti itu. Ingat teman-teman, SNMPTN itu tidak bisa mengandalkan naluri, tapi perlu analisis pemilihan universitas dan prodi teman-teman ya, seperti itu. Nah selain itu di Cerebrum juga nih, tadi untuk pejuang SNMPTN, sekarang untuk pejuang UTBK nih teman-teman. Jangan lupa ada program tryout berkelanjutan teman-teman. Ada yang namanya promo spesial 9-9. Nah teman-teman, harganya itu hanya Rp75.000 saja teman-teman. Dari harga normal Rp500.000, kalian cuma bayar Rp75.000. Jadi kalian hemat berapa tuh teman-teman? 500 dikurangi 75.000, hemat sebesar Rp425.000. Atau terhitung hanya Rp2.000 saja teman-teman per tryout. Nah, promo ini dimulai pada tanggal 9 September sampai 15 September. Jangan lupa ya teman-teman, diingat dari 9 September sampai 15 September. Jangan lupa ya teman-teman.
Karena setiap harinya nanti harinya akan naik. Mungkin hari ini promonya 75.000, mungkin besoknya akan naik lagi teman-teman, nggak 75.000, akan naik ya harganya. Nah ingat ya teman-teman, tanggal 9 September sampai 15 September teman-teman. Diingat tadi ada untuk pejuang SNMPTN, SNMPTN untuk yang serialisasi, kemudian ada untuk pejuang UTBK untuk program tryout berkelanjutan. Ingat teman-teman, oke? Nah sekarang saya akan lihat di kolom komentarnya, siapa tahu ada yang nanya dan saya bisa jawab gitu ya. Oke, tunggu ya teman-teman. Oke, ada pertanyaan dari Mr. Ryan. Oke, dari Mr. Ryan ya. Kak, beasiswa ke Jepang itu kuotanya berapa orang ya Kak dari tahun ke tahun? Nah, teman-teman itu berdasarkan tergantung dari universitas yang kalian tuju gitu. Misalnya ke Tokyo University mungkin jurusan ini butuh 3 mahasiswa, atau ke Osaka University dia butuh 3 mahasiswa juga. Nah bisa saja 3-tiganya itu dari Indonesia teman-teman kayak itu, atau bisa saja satu dari Thailand, satu dari Indonesia, satu lagi dari India, bisa saja seperti itu teman-teman. Jadi gimana universitas yang kalian tuju gitu, nanti biasanya kuotanya akan disampaikan ketika kalian mendaftar ke universitas itu ya teman-teman, gitu ya Mr. Ryan. Oke, selanjutnya Kak, diserialisasi bukannya sampai semester 5 ya teman-teman. Nah untuk program sekarang itu semester 1 sampai semester 4. Kenapa? Karena kalian baru sampai semester 4 enggak sih? Ya enggak sih? Ya enggak? Nah pokoknya yang program sekarang itu dari semester 1 sampai semester 4. Nanti kalau ada perubahan atau ada pertanyaan, kalian bisa chat atau DM ke Instagramnya Cerebrum ya teman-teman. Kalian bisa biar kalian lebih jelas gitu tentang serialisasi ini. Dan jangan lupa ikuti, dimulai dari tanggal 3 sampai tanggal 7 September, oke? Selanjutnya ada Alisa Aime. Kak, kalau untuk nilai rapot yang dilihat itu nilai pelajaran apa saja ya Kak? Nah, untuk nilai rapot itu tadi, nilai rapot itu ada apa aja teman-teman? Ada di ini ya, di Tanoto Foundation. Nah itu kalau IPA itu mungkin akan dilihat nilai IPA-nya saja, atau IPS itu akan dilihat nilai IPS-nya saja. Tetapi sebenarnya di laman si Tanoto Foundation-nya itu, misalnya di beasiswa Tanoto Foundation ya, itu nggak disebutin mata pelajaran apa aja yang akan dilihat gitu. Nah mungkin itu menjadi salah satu rahasia dari panitia si Tanoto Foundation-nya gitu teman-teman. Mungkin kalian bisa menyiapkan dari sekarang semuanya nilai rata-ratanya harus 84 atau 85 gitu ya. Pokoknya siapkan dulu semua mata pelajaran memenuhi kriteria nilai rata-rata dari si persyaratan beasiswa berikut tersebut ya teman-teman. Oke. Selanjutnya Oke, ada Ahmad Naim nih. Ahmad Naim, Kak, tiap mahasiswa bisa dapat lebih dari 1 beasiswa gak? Nah, sebenarnya teman-teman, kebanyakan beasiswa itu hanya menerima mahasiswa yang belum mendapatkan beasiswa diutamakan. Tapi ada beberapa beasiswa yang memang memperbolehkan mahasiswanya sudah mendapat beasiswa yang lain terlebih dahulu gitu. Jadi Ahmad Naim ini tergantung dari ini ya teman-teman, tergantung dari jenis beasiswanya tersebut gitu teman-teman. Tapi jangan khawatir kalau misalnya di beasiswa ini nggak cukup nih, oh yang ini kayaknya tunjangannya nggak cukup nih buat kehidupan, bisa cari beasiswa lain yang memang beasiswa itu masih memperbolehkan kalian mendapatkan 2 beasiswa gitu teman-teman. Ada kok yang seperti itu. Nanti mungkin tipe-tipe seperti itu bisa dibahas ya di live class selanjutnya. Ditunggu ya teman-teman. Oke. Ini ada Muhammad Ijhar, memperkenalkan diri. Ijhar 18 tahun, mahasiswa pendidikan fisika Jawa Barat. Halo Ijhar, alhamdulillah ya sudah kuliah di pendidikan fisika. Oke, sekarang ada juga Chandra Adi Pratama. Itu buat PTS bisa Kak dapat beasiswa? Bisa teman-teman, bisa banget. Nah untuk yang KIP itu bisa PTS, mau PTS atau PTN itu bisa untuk KIP ya. Nah kalau untuk yang tadi kayak Tanoto Foundation, Jarum, atau tadi KSE itu memang universitasnya sudah ditentukan dari si
penyelenggara beasiswa. Nah, tapi untuk KIP nih teman-teman, KIP itu adalah suatu beasiswa yang besar ya teman-teman dan sangat menguntungkan, itu bisa PTN dan PTS. Nah, tetapi untuk PTN itu diwajibkan 20% mahasiswanya untuk bisa mendapatkan KIP, tapi untuk PTS itu tidak diwajibkan, dan jadi bisa saja penerima di KIP itu mahasiswa penerima KIP di PTS itu lebih sedikit daripada penerima KIP di PTN gitu kan. Oke, bisa ya teman-teman, di PTS juga bisa. Oke, sekarang live-nya disimpan ya, nanti live-nya pasti disimpan. Oke, ada Anton, beasiswa PPA itu daftar per semester apa satu kali daftar selama perkuliahan? Nah teman-teman, tadi udah disebutin ya, kalau PPA itu durasi pemberian tunjangannya itu hanya 1 tahun teman-teman. Jadi misalnya kalian daftar semester 2, maka kalian lolos itu, maka kalian akan dapat tunjangan selama semester 2 dan semester 3. Nah, kalian bisa memperpanjang lagi untuk semester 3 dan semester 4 dengan mendaftar kembali, teman-teman. Jadi, untuk PPA, kalau kalian ingin memperpanjang, jadi kalian daftarnya mungkin berarti setahun sekali ya, teman-teman, ketika kalian akan memperpanjang beasiswa tersebut, kayak gitu. Oke. Selanjutnya, kita cari lagi yang nanya atau yang lagi nonton sekarang mau nanya, silakan ditunggu ya. Oke teman-teman, ada yang nanya nih, Kak Ilyas Rahmawan, Kak, kalau saya sudah pakai KIP bisa nggak dapat beasiswa lain gitu kan? Nah, kalau untuk KIP sendiri biasanya nggak bisa Kak Ilyas Rahmawan nggak bisa daftar beasiswa lain lagi. Kenapa? Karena KIP itu sudah sangat fully founded ya, beasiswanya udah bayaran UKT, udah kasih uang tunjangan, jadi mungkin untuk beasiswa lain belum bisa Kak Ilyas. Tapi mungkin siapa tahu ada lagi beasiswa lain yang bisa menerima anak-anak KIP gitu, siapa tahu kan. Nah, kalian bisa cari tuh ya, bisa cari tahu sendiri. Oke, selanjutnya ada nih, Rini Azara, Kak, kalau lulusan SMA bisa dapat beasiswa atau enggak? Nah, teman-teman, tadi udah sebutin ya, kalau SMA dan SMK itu bisa. Di apa? Di KIP, teman-teman. Di KIP itu bisa untuk SMA dan SMK. Kemudian kalau kalian nih SMK, terus kalian masuk ke universitas yang dimitrai oleh KSE, dimitrai oleh Jarum, dimitrai oleh Tanoto, kalian juga bisa daftar beasiswa itu. Asal kalian masuk ke universitas yang dimitrai oleh penyelenggara beasiswa. Tapi untuk yang beasiswa di awal-awal, SMK itu bisa menggunakan atau mendaftar si beasiswa atau bantuan KIP kuliah, teman-teman. Bisa kok, bisa. Nah gitu ya teman-teman. Kira-kira nih di sini kayaknya udah nggak ada nanya lagi ya. Di sini di kolom komentar sudah tidak ada yang nanya lagi. Nah teman-teman, sepertinya hanya segitu ya teman-teman yang bisa kakak bahas. Semoga di lain kesempatan bisa di lain live class ya, di live class selanjutnya bisa membahas lebih detail lagi tentang beasiswa dan membahas tentang cara-cara nulis esai atau nyiapin wawancara seperti apa, nyiapin nulis esai yang baik seperti apa agar bisa diterima. Nah, bisa nanti disimak di kesempatan-kesempatan berikutnya teman-teman. Nah, sekian ya teman-teman live YouTube dari kakak. Semoga tadi infonya sangat bermanfaat ya teman-teman. Semoga menjadi pertimbangan juga nih tadi info-info yang di depan tentang perkuliahan, tentang kos, tentang asrama, tentang pokoknya semuanya deh yang tadi saya sebutkan. Semoga menjadi pertimbangan untuk kalian. Nah, segitu dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.